Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di video kali ini kami akan membahas mata kuliah Sosiologi Dakwah tentang problem dan tantangan dakwah di masyarakat. Langsung saja ke poin A, yaitu tentang problem dakwah di masyarakat. Nah, secara sosiologis, dakwah Islam itu melihat problem umatnya dari berbagai aspek kehidupan, seperti problem ekonomi dan budaya. Contohnya itu seperti bangkrut, kemiskinan, meningkatnya riba, dan menurunnya etika kerja serta dalam konteks masyarakat yang heterogen, dakwah seringkali menghadapi berbagai permasalahan. Di antara lain yang pertama ada perbedaan pemahaman keagamaan. Nah, masyarakat kan terdiri dari beberapa latar belakang pendidikan dan pemahaman agama yang dapat menimbulkan interpretasi yang beragam terhadap ajaran agamanya. Yang kedua ada pengaruh budaya lokal. Budaya lokal yang kuat dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pesan dakwah. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan jumlah dai yang kompeten dan kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat ibadah dan media dakwah dapat menghambat penyebaran pesan Islam secara efektif. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu B, tantangan dakwah masyarakat. Jadi tantangan dakwah masyarakat itu sangat beraneka ragam sekali. Selama ini kita mengenal dengan bentuk klasik, bisa penolakan, cibiran, cacian, ataupun teror, bahkan sampai tataran fitnah. Dan banyak sekali dai yang mampu mengatasi tantangan tersebut karena niat awal beliau yaitu telah kuat sebagai pejuang. Untuk slide selanjutnya, yaitu tabiat ini perlu diketahui dan dikenali setiap aktivitas dakwah agar para juru dakwah bersiap diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di perjalanannya, sehingga revolusi informasi dan komunikasi di jalan dakwah bisa kita atasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, yaitu tentang kendala internal dalam dakwah. Yaitu ada beberapa. Yang pertama ada gejolak kejiwaan, yaitu seperti rasa lelah, ragu, ataupun kurang percaya diri dalam menyampaikan dakwah. Yang kedua ada ketidakseimbangan aktivitas, jadi terlalu sibuk dakwah tetapi mengabaikan kehidupan pribadi beliau. Yang ketiga ada latar belakang dan masa lalu, jadi masa lalu dai bisa menjadi hambatan jika tidak dikelola dengan baik. Yang terakhir ada kesulitan menyesuaikan diri, yaitu harus bisa menyesuaikan metode dakwah dengan kondisi masyarakat tersebut. Poin yang C yaitu tentang tantangan dakwah di era demokrasi. Nah, demokrasi itu apa sih? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, sosial, dan budaya. Sistem ini berkembang di negara maju seperti Eropa dan Amerika, kemudian menyebar luas di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Untuk dampak demokrasi di dunia itu mencakup dua hal, ada yang negatif dan ada yang positif. Untuk negatifnya adalah tidak semua negara bisa menikmati demokrasi secara maksimal. Negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika akan mengalami perkembangan pesat dalam teknologi dan kesejahteraan. Sedangkan dalam negara-negara berkembang seperti Afrika, Asia, Timur Tengah akan mengalami berbagai kendala seperti ketimpangan sosial dan ekonomi. Untuk dampak positifnya, demokrasi memberikan kebebasan berpendapat, kemajuan teknologi, dan keterbukaan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, apa sih hubungannya Islam dan demokrasi itu? Demokrasi sebenarnya bukanlah bagian dari ajaran Islam, tetapi berbagai prinsipnya seperti nilai keadilan, musyawarah, dan hak untuk memilih pemimpin itu sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Demokrasi itu bisa menjadi alat untuk kebaikan, namun harus diimbangi dengan nilai-nilai moral dan agama agar tidak menyeleweng dan kebablasan. Selanjutnya, apa sih tantangan dakwah di era demokrasi? Nah, yang pertama itu ada kebebasan yang tidak terkontrol. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi, tetapi jika tidak dikontrol dengan baik, maka kebebasan ini akan disalahgunakan dalam menyebarkan pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti sekularisme, hedonisme, dan liberalisme yang berlebihan. Untuk tantangan yang kedua yaitu modernisasi dan liberalisasi. Kemajuan zaman membawa perubahan besar dalam merubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Dengan modernisasi sebenarnya itu dapat memperbaiki kualitas hidup, namun dengan liberalisasi yang berlebihan dapat menyelewengkan nilai-nilai ajaran Islam seperti menurunnya kepatuhan dalam ajaran agama dan meningkatnya budaya permisif. Tantangan selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi terutama media sosial itu alat yang paling efektif dalam dakwah.
Namun di sisi lain juga bisa digunakan dalam menyebarkan hoaks, terus fitnah dan pemahaman yang keliru sehingga dapat menyesatkan masyarakat yang kurang kritis dalam menyaring informasi. Lanjut ke tantangan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman agama. Nah, banyak masyarakat yang kurang memahami ajaran Islam secara mendalam sehingga akan mudah terpengaruh oleh pemahaman yang menyesatkan. Kurangnya pendidikan agama yang baik membuat mereka rentan salah mengartikan ajaran Islam secara keliru, terutama dalam konteks modern dan demokrasi.